Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu visi misi dari Forkabi adalah mengangkat harkat martabat kaum Betawi. Dalam mengangkat harkat martabat, ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan, nilai dari value dari harkat martabat itu sendiri. Saya sebagai ketua koperasi Forkabi ingin berdiskusi. Kebetulan hari ini saya berkunjung ke DPD Jakarta Utara dan diterima oleh Ketua DPD Jakarta Utara, Bang Haji Haridin. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Bang. Jadi saya datang nih, kita ngobrol-ngobrol aja dulu Bang. Iya. Pertama ya saya mau sharing mengenai masalah koperasi kedepannya untuk Forkabi itu seperti apa. Jadi yang saya dengar itu sebelumnya bahwa di Jakarta Utara atau DPD Jakarta Utara itu sudah pernah punya yang namanya koperasi. Bisa sedikit diceritakan kira-kira Bang? Ya, alhamdulillah memang Jakarta Utara mungkin satu-satunya koperasi yang di Forkabi itu yang perkembangannya tadi sangat bagus. Alhamdulillah. Bagus, berjalan dari tahun 2015 kalau nggak salah, itu mulai 2010 itu berjalan terus. Dari anggotanya cuman ada sekitar 100 orang sampai anggotanya itu hampir 2000 orang. Dari mulai pinjamannya, penyaluran dananya itu dari mulai 200.000 sampai sekarang terakhir itu 5 juta per orang. Itu namanya koperasi Babe Ora. Nama Babe itu Bakti Anak Betawi Ora, jadi orang pinggiran. Iya. Tapi sekali lagi Bang, bahwa koperasi itu bisa maju itu tergantung daripada pengurusnya. Nah, selain pengurus ada sistem. Nah ini ternyata koperasi kita itu udah maju dan sudah dilengkapi, bahkan bisa udah ikut tender. Nah, di pemerintahan Kota Jakarta Utara untuk proyek-proyek. Namun ada perubahan nama. Nah, itu lagi saya bahwa memang tergantung pengurusnya. Nah, itu ada suatu mismanagement, ada pengelolaan yang kurang bagus. Akhirnya sekarang koperasi itu mati suri. Nah, memang sangat disayangkan karena aktivitasnya udah banyak, udah bagus. Dan sekarang itu nggak ada. Saya mendengar kalau umpamanya di PP itu ada koperasi itu dihidupkan lagi, saya sangat menyambut baik. Mudah-mudahan koperasi DPP itu merupakan suatu penyegah, ada impusan dari istilahnya dari DPP ke koperasi. Nah, saya harapkan memang koperasi yang di DPP itu melibatkan para ketua DPD gitu, agar mereka bisa bertanggung jawab dan bisa memberikan suatu masukan-masukan yang seberapa besar sebetulnya mereka yang butuhkan untuk meningkatkan harkat dan martabat di bidang usaha. Nah, memang ini faktornya Bang, jujur aja saya, faktor SDM yang perlu kita perhatikan Bang, ya. Kepercayaan dari masyarakat itu ada, tapi ternyata orang-orang ditanya kurang begitu, ya masalah kejujuran lah yang kurang seperti itu. Kita memang sudah punya ada rencana kerja untuk program. Kita akan membentuk koperasi lagi di DPP. Ya memang kalau Abang tadi bilang ada koperasi Babe Ora, ya kita masih tetap mempertahankan karena Babe itu adalah Bakti Anak Betawi. Tapi nanti di DPP ini rencana kita akan menggunakan koperasi Bakti Anak Betawi Sejahtera. Nah ini ceritanya di Bang Sejahtera untuk kemandirian di bidang ekonomi, gitu ya Bang ya. Ini ada satu yang memang saya mau coba untuk diskusikan ke Abang mengenai masalah bagaimana kita biasanya itu pertama dari subjeknya ada pengurus ya Bang ya. Pengurus ini memang harus kita nanti berikan satu pengetahuan mengenai masalah perkoperasian. Di sini memang kita gunanya akan kita berikan pelatihan mengenai masalah koperasi. Bagaimana menjalankan koperasi, bagaimana mengawasi koperasi, dan seterusnya dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi seperti itu ya Bang ya. Nah ini yang baru saya mau diskusikan ke Abang adalah mau kita buat produk yang namanya
pinjaman kelompok, Bang. Ya, jadi di Oh. pinjaman kelompok ini adalah kita mencoba bagaimana kita meminjamkan di mana di sana itu satu kelompok ya maksimal 5 orang. Ya, 5 orang. Ya, kita akan mencoba dulu untuk kegiatan UKM-nya dulu, Bang. Ya. Unit mikronya. Jadi gitu. Kita contohkan misalnya pedagang-pedagang Betawi ini banyak yang jualan nasi uduk, nasi ulam, ketupat sayur dan seterusnya. Jadi ini yang kita mau mencoba ya, lagi-lagi harus kita libatkan yang punya wilayah. Ini adalah DPD. Jadi koperasi itu nanti yang di PP itu akan memberikan juga mengajak membuat unit usaha yang ada di DPD Pak. Iya Bang. Ya, Kalau gitu nih Bang, Iya. ini kayaknya judul mesti diperhatiin betul nih. Iya. Kalau yang namanya pinjaman Bang, Iya. saya pernah yang saya punya simpan pinjam Bang. Iya. Nyimpannya kagak, minjemnya terus. Iya. Itu. Iya. Nanti memang kita lagi bicara ini mengenai produk dulu ya Bang. Iya. Nanti memang ada produk yang kita bagaimana mengumpulkan dana, bagaimana juga kita menyalurkan dana. Ya, penyaluran dana ini sebut kan ada yang orang bilang kata-kata kredit, ada yang menyalurkan dana sebut dengan pinjaman. Kenapa saya katakan saya ngomong pinjaman? Karena saya pengen nanti berbasisnya itu adalah berbasis Islam atau syariah. Ya, jadi nanti kita tidak berbasis bunga yang ribawi, tapi kita pengennya nanti adalah berbagi hasil. Semua yang terlibat di dalam itu kita akan memberikan bagi hasil kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam bisnis ini, Pak. Saya contohkan misalnya di tempat Abang gitu ya, kira-kira anggota itu ada berapa ya kira-kira Pak? Anggota yang tercatat kurang lebih sekitar 2000-an. 2000-an. Ya, jadi kurang lebih sekitar 2000-an Yang aktif ya. Yang aktif ya. Memang kalau kita lihat selama ini orang kadang-kadang ya kalau berbicara koperasi maunya minjam gitu ya Bang ya. Tanpa mengetahui ini yang dipinjam uangnya uang siapa kan begitu. Padahal kan kita dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya, di koperasi sendiri kita mencari dana, ada dana investor, ada dana anggota, Bang. Tapi ini saya akan membuat satu perbandingan dulu Bang ya. Ini kebetulan kita memang ada investor yang akan memberikan dana untuk pembiayaan atau disebut dengan pinjaman. Nah, tadi kita bicara mengenai masalah pinjaman kelompok. Kalau misalnya saya nanti buat skenario di tempat Abang kita buat dulu kira-kira 20 pedagang. Jadi kalau 20 pedagang atau 25 pedagang, satu kelompok itu 5 orang, berarti ada 5 kelompok gitu ya Bang ya. Di mana tiap kelompok itu ada ketuanya 1 orang. Ya. Dan untuk meminjam ini kita juga harus ada syarat ketentuan. Bukannya nanti yang dipinjamkan hanya begitu aja, gitu orang pinjamnya ya bersemangat, begitu nanti mau mengembalikannya lemas gitu ya Bang ya. Nah kita memang nanti ada sistem yang akan kita coba untuk libatkan. Jadi nanti kalau umpamanya saya contohkan pinjam 1 juta rupiah. Setiap pedagang 1 juta rupiah, jadi kalau satu kelompok berarti 5 juta rupiah. Kalau ada 5 kelompok berarti untuk di Jakarta Utara ini kita coba jadi 25 juta ya. Nah saya akan menanyakan ke Abang, kalau orang nasi uduk itu jualan ya Bang ya tadi ya, dengan modal 1 juta, kira-kira keuntungannya berapa perak sih atau berapa rupiah sih kalau kita lihat gitu Bang? Itu dari dagang yang rumahan ya? Iya, dari rumahan. Keuntungan pertama yang dirasain sama yang keluarga yang dagang itu adalah makanan. Jadi ya. Sebelum dia dijual dia makan dulu di situ. Oh, dia ikut makan. Itu keuntungan pertama itu. Iya. Jadi boleh dibilang kalau dia nggak dagang nggak makan. Nggak makan. Jadi ikut makan ada di situ. Ikut makan. Ya. Ini keuntungan kedua, nah itu baru nanti ada lebih. Saya kira nggak lebih dari 10%. Ya, oke. 10% dari modal gitu. Ya. Itu dari modal usaha yang dia jalani. Ya. Gitu. Ya. Tapi yang pasti itu adalah dia udah menikmati keuntungan semua program bisa ikut makan. Itu kelebihannya ya Bang ya. Ya. Saya lihat kalau mamanya skenario itu sudah makan masih ada untung 10%. Kalau kita lihat dari 1 juta berarti keuntungan 10% 100.000 ya Bang. 100.000. Oke, kalau misalnya 100.000 begitu, kira-kira keberatan nggak Bang? Kalau misalnya koperasi Bakti Sejahtera ini gitu, Babe Sejahtera ini dari keuntungan 100.000 ya kita minta dari bisa keuntungan itu 20.000, kira-kira keberatan nggak Bang?
Kalau 20.000 mah nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nah, Jadi itu sehari dia untuk 100.000 udah Iya. makan juga. rokok sebungkus kali ya? Ya, jadi kalau kita lihat deh, cukup 20.000 aja bang Iya. tiap hari dia kumpulin 20.000 ya. Nanti tanggung jawab pada ketua kelompoknya begitu. Karena nanti kita ada pinjaman kelompok dan tanggung jawab renteng. Jadi kalau 20.000 kira-kira bang, jadi sebulan kira-kira berapa tuh bang? Kan kurang lebih kelihatan 30 hari lah misalnya kayak gitu. Ya kurang lebih. Jadi nanti bang, ya di samping nanti kita minta 20.000 selama 4 bulan. Setelah itu yang jatuhnya gini, 1 jutanya dikembaliin enggak bang. Oh. Jadi kita berikan hibah. Jadi udah lunas Dalam 40 bulan ya? dalam 4 bulan aja. Ya. Kelebihannya apa? Pertama dia tidak memulangkan lagi pinjamannya yang 1 juta. Yang kedua bang, ya dari hasil keuntungan ini juga kita akan memberikan keuntungan ini kepada DPD tiap bulannya 1 juta rupiah. Mantap. Ya, jadi selama 4 bulan ada 4 juta tuh bang, gitu ya. Mantap. Ya, 4 juta ini bang, jadi itu adalah yang kita ini haknya dari DPD, terserah gitu ya bang ya. Jadi udah kita berikan ke DPD. Nanti juga kita akan berikan reward kepada kelompok-kelompok yang memang cicilannya itu nggak pernah nunggak. Oh, lancar. Jadi, Ya. lancar. Ketua ininya juga kita akan kasih bisa dalam bentuk nanti voucher atau duit. Nah kalau yang nggak lancar, siapa yang tanggung jawab nih? Jadi, ya bang ya. Jadi kalau umpamanya, oke. Jadi kalau umpamanya kita ada yang kurang lancar begitu, nanti kita ada ketentuannya bang. Iya. Ya kita akan berikan syarat dan ketentuannya seperti apa. Karena kan kalau 1 kelompok kan jadi 5 juta ya bang ya. Jadi Iya. kalau ada yang kurang lancar 1 orang, hanya hari itu atau 2 hari ya berarti 40.000 lah kurang lebih kayak gitu. Iya, iya. Ya saya sudah ngitung sebenarnya bang. Jadi minimal kita kalau umpamanya 1 DPD bisa 20 sampai 25 orang. Insya Allah kalau hanya 1-2 yang macet itu akan bisa ketutup bang. Begitu. Tapi jangan nanti semuanya ikut yang macet. Jadi kalau itu jadi nggak ini juga gitu kan ya. Kalau satu Nah DPD 20 inilah orang sih, ya nggak karena apa-apa kita sih. berbagi. Jadi ada keterlibatan ketua DPD ya dan para anggota DPC-nya yang memang nanti juga ikut bertanggung jawab di sana. Karena kenapa? Ya kita juga minta keterlibatan itulah yang juga kita akan berikan sebagai insentif bahwa DPD juga berhak untuk memperoleh keuntungan. Begitu bang. Nah 20 orang ini kalau sudah jalan bang, ya 4 bulan kemudian, begitu kan itu udah lunas tuh bang, dia udah nggak ini. Ya. Saya kasih suntikan baru 20 lagi, jadi 40 bang. Nanti 4 bulan lagi bang gitu, saya suntik lagi 20 lagi, jadi 60. Jadi setiap itu kita akan terus memberikan kayak gitu. Dan yang dari awal dari yang nomor 1 sampai dengan nomor yang 40 atau sampai dengan nomor 60 tetap kita harus bertanggung jawab secara bersama. Begitu. Kurang lebihnya kalau untuk produk pinjaman. Kira-kira menurut abang evaluasi itu bisa memberikan hasil atau ada nilai nggak bang di DPD bang? Kalau dari ini yang penting ini Ya, nih disiplin orangnya ya, disiplin. Karena kalau disiplin tuh kalau saya lihat program itu nggak terlalu berat dijalanin, Iya. nggak terlalu berat dijalanin. Kalau betul-betul disiplin orangnya. Iya. Tapi yang jadi masalah nanti adalah kita harus benar-benar yang namanya ketua-ketua kelompok yang kita tunjuk itu, yang Ya. bersedia itu Ya. harus dikasih pemahaman supaya dia tanggung jawab itu. Iya. Iya. Saya kira nggak terlalu bermasalah. Iya. Nah kalau umpamanya terjadi seperti itu, Ya. yang memang yang kita khawatirkan, Iya. itu kemungkinan kecil pasti ada berapa persen pasti akan terjadi. Pasti itu ada. Ya. Cuman kalau dari awal ketua kelompoknya udah tahu resikonya, Ya. ketua DPD-nya ada mudahan. Iya, gitu. dan Jadi, jika kita kasih juga ada insentif di sana. Ya, jadi gitu. juga ada semangat untuk ini girohnya bang. Gitu. Jangan sampai ketua DPD nombok nih. Ya. Dapat 1 Ya, juta ya, tiap bulan ya, keluarnya bisa ya, 2 juta. Sedikit lagi bang, ya saya satukan produk bang ya. Ya. Tadi kan untuk pembiayaan atau pinjaman bang. Nah tapi juga ada produk simpanan bang. Yang saya bilang ya, ini simpanan gerakan 500 perak. Jadi bang itu. Kalau 500 perak sehari, saya tanya sama abang aja nih. Kira-kira anggota kalau 500 perak sehari begitu berat nggak? Gitu. Nah ini kalau yang berkaitan itu bukannya berat sebetulnya. Iya. Tadi balik lagi di situ. Di sini. Disiplin karena kalau yang namanya kita uang iuran, Iya. nggak usah harian. Iya. Yang namanya bulanan aja. Sekaligus bisa dia. Oh itu rada-rada ngulet dia. Iya. Nah, itu
makanya nanti perlu dicari model yang lain. Baik. Ya. Baik. Terus kemudian mengenai kegiatan usaha juga kan banyak kita. Saya ngarepin gini, Ya. karena di kita tuh banyak peluang terbuka kayak lahan parkir, gitu Siap. kan. Bisa, maksud saya bukan Ya. kita yang jadi tukang mundur-mundur, bukan kayak Iya. itunya. Iya. Yang bagian itu loh, Ya. karcis, Ya. yang mengelolanya gitu loh. Jadi kita sebagai pengelola atau memang punya sistem ya Bang? Gitu. Baik. Ya, ini nanti bicara di jasa nih Bang. Jadi, Ya, karena saya udah pernah bicara ya, sama asuransi yang itu, ya, dia sanggup memberikan asuransi ya, kalau kehilangan mobil dia ganti ya, kehilangan ya. mobil. Nah itu Ya, nanti Bang. kita harus berani kayak gitu. Siap. Ya, nanti koperasi akan maju ke depan. Gitu kan, koperasi sekarang udah bisa Ikut ini, tenda. ikut tenda. Ya. Ya. Jadi mungkin yang parkir on street itu bisa lebih mahal karena ada asuransi dari kita. Iya. Tadinya umpamanya 5.000 ya per jam, Iya. dan kita 6.000 yang 1.000 buat asuransi. Baik, baik. Ini masukan yang bagus. Kita juga memang sudah nanti setelah kita bicara perdagangan barang, nanti juga kita akan mencoba untuk ke jasa seperti itu. Tapi kalau tadi gerakan Rp500 itu abang bilang itu disiplin, sama juga tadi pembiayaan juga kalau disiplin deh bang ya. Saya hanya minta sekali aja bang. Sekali dalam 1 bulan kalau umpamanya abang 2.000 orang misalnya abang aktif, kurang lebih kan abang kurang lebih kalau kita lihat 15.000 per orang ada 30 juta yang terkumpul. Ya. Nah ini sebetulnya adalah investasi abang yang akan dipakai di operasi. Dan itu Ya, yang itu saya bilang. nanti kita coba Ya. musyawarahin kalau Baik. umpamanya itu 500 rupiah per bulan ya. Iya, per hari. Per hari. 500 rupiah per hari. Nanti kita bulan. coba ini. Iya. Paling juga nanti dia nanya mereka tuh teman-teman apa yang diperoleh. Iya, keuntungannya. Ya, Baik. artinya Iya. itu harus kita tentukan dulu Iya. supaya bisa Iya. menjawab. Karena kalau yang Iya. harian 500 bukan masalah nilainya 500 bukan. Iya, uangnya setelah ini pertanggungjawabannya. Disiplin. Iya. Iya tuh yang namanya masuk 500 kalau Oh, umpamanya. untuk ngumpulinnya. Caranya Iya. bagaimana? Iya. Nah, itu yang harus Nah, kalau rokok sebungkus 20.000 sekebeli bang ya. Iya. Per hari. Kalau rokok Iya, mah. iya. Iya, jadi nanti pemikirannya jangan terbalik bang. Ini kalau begitu kumpul 30 juta, itu bukan koperasi bang yang punya. Yang punya itu adalah DPD yang akan Ya, nanti sebagai modal, ya. bertransaksi sama ya koperasi. Ya. Jadi bukannya uang itu nanti dengan koperasi bukan. Jadi nanti uang ini dimasukkan dalam satu akun, itulah akun DPD Jakarta Utara. Ya. Begitu. Pada saat nanti bertransaksi sama kita, keuntungannya berapa, kita akan bayar lewat akun itu. Ya kan kemungkinan kalau ada orang teman-teman yang ini Ya. anggota yang itu bisa juga lebih dari segitu. Siap. Bisa dibayar sekaligus dalam 1 bulan. Iya. Asal kita semua jelas Iya. aturannya gimana dan Iya. bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Dan gitu. Dan pasti juga dari teman-teman yang lain ada juga yang mau ya saya tiap hari karena memang dapatnya tiap hari. Siap. Nggak ada masalah, yang penting asal jelas dan yang secara ini dikasih Ya. Ada transparansi, ya, jadi ada pertanggungjawaban. Nah, di sana memang kita harus kayak gitu bang nanti. karena koperasi itu maju mundurnya bukan tergantung anggota, tergantung pengurus bang. Iya. Tergantung pengurus, kalau Kalau pengurusnya pengurusnya benar, bagus, ya. benar. Oke, mudah-mudahan ya bang kalau gitu bang. Ada masukan lagi kira-kira bang? Saya kira mungkin itu yang itu artinya pengembangan tidak hanya kepada simpan atau pinjaman, karena Ya. kalau yang dulunya itu pasti yang minjam tuh bang, Banyak. orang masih meriang aja bisa pada ini ada koperasi minjemin duit nih, gua pada lari bang. Iya. Tapi kalau umpamanya Ya, ya. ada suatu peningkatan seperti tadi yang saya bilang, ada usaha perpanjangan apa-apa, Ya. itu bisa Ya. lebih bagus lagi. Baik, nanti itu kita akan sinergi bang. Baik, baik. Nah, di tiap-tiap wali kota itu kan ada unit-unit teknik yang bisa melakukan istilahnya penunjukan. Nah, kalau dari koperasi DPP, katakan dari DPP-nya bisa sounding ke level provinsi, kemudian nanti di provinsi langsung ke wali kota, DPD tinggal eksekusi. Nah, itu bisa lebih Itu memang nanti unit usaha yang akan eksekusi bang. Ya, gitu. siap gitu. Tapi maksud saya unit usaha juga melibatkan DPD, biar DPD-nya juga
bukan cuma dengar-dengar doang gitu. Baik Bang, Gitu. terima kasih nih Oke, masukannya gitu. sama-sama Ya, Bang, saya terima kasih banyak ya, mudah-mudahan kita apa yang dicita-citakan bisa Amin. terwujud ya dan Amin. berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bang. Baik, Ya. terima kasih Bang. Demikian diskusi saya dengan Ketua DPD Jakarta Utara Bang Haji Adiuddin. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi bagi kita semua, dan saya juga nanti akan memberikan satu presentasi ke teman-teman yang ada di DPD-DPD yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.